begitu banyaknya di perjalanan dia dari Pati sana sampai ke Aceh, kenapa di Medan yang dapat gelar dia? Kata perholong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Bang Dul Tejibus sejangkau siar dimanapun berada. Mudah-mudahan sejangkau bukan sejangkau, setanah dan setanah air. Oh, setanah dan sebangsa, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Yang sekarang lagi berjuang untuk sembuh, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa berpanjang lebar, kita ini mau mengkepoin yang namanya parholong. Walaupun jam ini sebenarnya sudah tidak layak lagi orang begadang. Menunjukkan jam sudah mulai pukul sekian bagian Uita. Ya, walaupun kita ini di luar negeri nih. Walaupun ini tayangnya bukan di waktu kira-kira saat aku di kamera pangkasku paten nggak? Gimana menurut? Dia nggak pangkas paten. Soalnya apalagi pangkas. Enggak, ini masalahnya udah dipangkas. Makanya itu. Ini gini, Bang Bajigit, aku mau nanya dari awal lah, ketika sebelum Mas Rian datang ke Kota Medan. Kira-kira seperti di Mang Nur. Ini awalnya punya episode enggak? Enggak, ini berlanjut habis. Tuntas. Nggak ada episodenya? Nggak ada. Entah berapa lama, nantilah. Ketika Mas Rian kita dengar kabar dari kawan kita juga, dari Kang Engon, dia mau ke Medan, kita kan ada buat video. Yang sempat kita ragukan seorang Mas Rian, mungkin kita semua sudah paham kapasitas dia dan kiprah dia. Kalau menurut aku Bang, bahasa kapasitas itu adanya di tipe mobil. Jadi terserahlah pokoknya bahasanya apa. Cuman kan kadang seperti kita yang tidak ada apa-apanya ini dibanding beliau, awalnya kan kita sempat pesimis bahwasanya mau nggak beliau mengenal kita yang di Medan ini. Sementara setelah sampai di Medan bukan malah mau mengenal, malah tersemat pun nama parholong di ujung nama Rian Mahendra itu. Begitu banyaknya di perjalanan dia dari Pati sana sampai ke Aceh, kenapa di Medan yang dapat gelar dia? Kata perholong itu. Itu mungkin kita kepoin sendirilah yang punya nama parholong itu. Itu namanya kepo namanya itu. Iyalah, kita kepoin. Gimana bisa gitu banyaknya di sini? Biasanya kalau bahasa Medan Mang Dul, nggak ada kata istilah kepo. Jadi apa? Jadi apa? Nggak tahu. Ya udah kan supaya lebih gampang ngapakannya kan. Kita kepoin. Yang biasa kata kepo kan hanya ada di Jakarta, ibu kota kita, kota tercinta. Jadi itu apalah? Menurut yang punya nama parholong langsung. Ya kalau untuk pribadi saya Bang Dul ya, sebenarnya kata parholong itu bukan hanya untuk sekedar diri sendiri, untuk pribadi lah istilahnya, bukan seperti itu. Jadi kata parholong itu mungkin yang mengakui membuat nama di akhir nama parholong seperti Mas Rian Mahendra, entah mungkin rekan-rekan yang lain ya kan. Jadi kata parholong itu sebenarnya untuk siapa saja pun bisa Bang Dul. Maksudnya bebas dipakai. Bebas dipakai. Kenapa seperti itu? Karena mungkin itu bahasa parholong itu hanya
beda cara beda cara apa namanya bahasa, tapi tujuannya luar biasa. Jadi bisa dipakai untuk siapa saja. Contoh, misalnya haholonyau. Haholonyau pun itu bisa dipakai siapa saja, Bang. Karena pengertiannya itu buat keluarga bisa, buat rekan-rekan ke teman-teman bisa semuanya, saudara pun dia pokoknya bisa untuk keseluruhan. Berarti umum dia penggunaannya itu. Sama juga dengan parholong. Haholonyau itu artinya itu kan bahasa dibilang bahasa Tapanuli lah. Ya. Khasnya Tapanuli, baik dari Toba maupun dari Tapsel Madinah itu haholonyau itu udah umum kalau untuk bahasa Tapanuli. Artinya itu kalau diistilahkan bahasa Indonesia, sayangilah aku. Nah, sama halnya dengan parholong juga, sama Bang Dul. Parholong itu sang penyayang. Kalau sayangin aku kan dia berharap orang untuk menyayangin kita, tapi kalau penyayang dia yang menyayangin orang. Parholong itu kan penyayang. Iya, dia yang menyayangin orang kan. Kalau haholongnya sayangilah aku. Sayangilah aku. Dia berharap orangnya menyayangin dia. Jadi bahasanya itu untuk umum, untuk siapa saja pun bisa dipergunakan, bukan untuk pribadi sendiri. Jadi parholong itu contoh Bang Tahpib. Tahpib parholong, tapi jangan pakai banknya. Tahpib parholong bisa, karena dia mungkin penyayang. Penyayangnya untuk keluarga bisa, untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan, pokoknya bisa. Bang Dul Kejebus parholong bisa. Bisa dibuat gitu? Bisa. Gimana kita buat gitu? Bisa aja. Kita populerkan. Tapi kalau misalnya kita dibuat, contoh, kita buat peribahasanya bahasa Indonesia. Tahpib penyayang. Itu mungkin nanti cara berpikiran orang, wah, penyayang. Emang dia penyayang? Penyayang apa dia? Nah, Bang Dul penyayang. Apa yang disayanginya? Tapi kalau parholong mungkin banyak yang bertanya-tanya. Apa itu penyayang? Jadi jawabannya hanya singkat. Ya penyayang untuk keluargaku, ya penyayang untuk kawan-kawanku semuanya. Jadi aku sayang untuk semuanya. Jadi cocok untuk Bang Rian Mahendra. Rian Mahendra parholong. Karena dia penyayang untuk keseluruhan. Keseluruhan, baik dia untuk kru, anggota, keluarga, itu mungkin yang utama ya kan. Jadi semuanya sama rata, sama disayang. Jadi kata parholong itu nggak sembarangan untuk bisa untuk salah satu orang itu, Bang. Semua orang bisa. Bukan hanya untuk satu orang. Jadi semuanya bisa memakai kata parholong. Asalkan memang dia jiwa dia memang penyayang. Parholong, iya. Yang jelas, yang mantan bandit aja lah dibilang, contoh Hercules. Tapi belakangan ini kan parholong juga dia sama orang, suka membantu yang kekurangan. Tapi yang kata parholong itu yang jadi pertanyaan ini kan sebenarnya karena salah satu dia ketika melihat Bajigit ini kan bahasa dia segar, kayak kol yang baru dipetik disiram air kan. itu menandakan ada gestur tubuh yang agak mirip-mirip sama dia. Apakah juga dasar itu juga ini sama-sama gestur tubuh kami sama? Karena seperti itu, Bang. Kalau gini, enggak, tunggu dulu, Bang. Itu bisa ku jawab, Bang. Kenapa waktu itu Mas Rian Mahendra mengucap seperti itu? Karena kalau untuk di mataku sendiri, Bang, dia udah enggak orang asing seperti itu. Jadi karena takut, entah mungkin merasa ada kata-kata yang nggak kurang diminati Bang Rian, makanya saya diam aja, bagusan diam aja. Tapi kalau untuk dimataku dia gimana dibilangnya, nggak asing lagi lah kayak seperti itu. Karena sebelumnya pun awak udah tanda. Gitu. Terus gini, kenapa ada inisiatif dari Bajigit untuk ngadain kasur itu? Sebenarnya kan itu udah direncanakan Mas Rian sendiri untuk
membuat itu? Kenapa ada inisiatif muncul sendiri di kasur itu? Kalau inisiatif nggak ada. Jadi Kalau inisiatif memang nggak ada. kenapa kok tiba-tiba nelpon saya, Bang Dul, ayo kawan kemana? Ayo kawannya aja aku. Jadi mungkin kalau untuk berbahasa membahas masalah kasur, bukan membahas masalah kasur, itu nggak usah lah dikitkan lagi. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Ya mungkin yang memberi bang, orang yang memberi, itu kalau orang semua tahu ataupun dipublikasikan, itu namanya riba kalau hukum agamanya bang. Tapi kemarin divideokan. Tapi kemarin divideokan. Ya divideokan kan hanya untuk membawanya aja, membuktikan. Itu hanya sebagai bukti. Soalnya dia pun mungkin ingin tahu juga macam mana bentuknya. Iya, masih mikir juga. Saya tidak sesuai kan? Nah iya. Tapi kan memang nggak tanpa ada unsur kesengajaan kalau memang itu. Kalau aku sih menurut aku yang menyuruh buat video Bang Dul, bukan aku. Terus gini, sebenarnya itu nggak boleh dipublikasikan Bang Dul. Nggak apa-apa lah, minta izin lah Pak. Terus gini. Tapi kan kemarin kan sempat juga Bang Masrian Mahendra mengucap masalah berapa ini katanya. Sebenarnya mau aku jawab Bang Dul. Kalau sempat mau ditanya sekali lagi berapa harganya, nggak usah kau datang ke Medan, mau aku jawab seperti itu. Itulah harganya. Cuman nggak tanya lagi yang kedua ya. Nah, itu udah disiapin jawaban itu ya. Jawaban itu udah siapin. Nanti sekali lagi dia bertanya, nggak usah lah kau pilih kota Medan. Tapi tahu dia mungkin ini bakal ada jawaban dia yang lain ini katanya. Terus gini, yang setelah dibawanya ALS 84 itu kan banyak diragukan orang. 94. Memang sama-sama ke Padang sih 88. Ya, sorry. Walaupun tipe sama yang sirup dulu. Sirup dulu. Mari kita bongkar. Yang sempat diragukan bahwasanya armada tersebut sudah tidak layak dipergunakan apa segala macam dari netizen. Namun setelah dibawa Mas Rian itu dicap Mas Rian bahwasanya armada tersebut masih bagus, mesinnya masih enak, semua masih layak untuk dilakukan untuk armada. Terus gini, kita potong sedikit sampai kemarin ada videonya Mas Rian. Sebelum ada video Mas Rian juga banyak netizen atau para penggemar meminta Mas Rian untuk menamakan bus tersebut nanti kalau jadi namanya Parholong. Tapi kan, apa tanggapannya? Tanggapanku. Ini yang bertanya netizen apa memang seperti apa Bang? Terserah. Sama, saya pun bisa, netizen pun bisa. Konten kreator yang dari channelnya P.O. Haryanto, saya sempat nonton juga, cuman nggak komen. Tapi karena netizen menggugat begini bang, bla 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 gitu kan, terpaksa awak mengkomen juga. Nah, jadi begini, kalau untuk tanggapan Bang Dul, kan udah kita sebutkan tadi, kata Parholong itu bukan hanya untuk satu orang aja, melainkan untuk keseluruh setanah dan sebangsa di tanah air Indonesia kita ini, semua bisa memakai kata Parholong. Di luar negeri kan bisa aja video kita sampai ke luar negeri, kan sebangsa dan setanah air. Ya, tumpah darah yang sama. Terus iya, kata Parholong itu buat siapapun bisa. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya begini Bang kata Parholong, oh jadi seolah-olah awak terlalu semangat apa gimana? Enggak, aku kalau untuk menurut aku sih biasa aja. Karena kata Parholong itu baik siapapun, mau jahat mau baik, itu bisa untuk ditaruh namanya Parholong. Bukan hanya ini kan, aku kan nggak taruh nama. Iya. Justru taruh marga, NST Parholong, Muslim Parholong, bisa aja macam Lubis Parholong, Pasar Ibu Parholong, pokoknya semua marga. Tanjung Parholong. Nah itu Bang Dul. Bisa aja Bang. Terus gini, melanjutkan videonya Mas Rian, itu nanti ada
livery yang tersemat nanti di ALS 94 tersebut, ada warna atau ciri khas livery dari ALS tersebut masih melekat nanti di Haryanto Ribbon dari 94. Mantan 94 ini. Karena kan menurut Mbak Jiki sendiri lah, ada kesan apa menurut Mbak Jiki ALS itu di matanya Mas Rian? Karena sempat dapat Jadi nama begini, Parholong, liverynya juga dimirip-miripin. Sebenarnya begini Bang Dul, kalau untuk tanggapanku bukan karena sama Mas Rian ya Bang, Jadi, melainkan dia kan memang udah ada ide ya, membuat kalau nggak salah sih stiker katanya, ya, stiker Parholong di kaca samping dari Kanan ALS kiri. mantan 94. Jadi yang paling apa dibilangnya, kalau untuk bahasa mungkin ini kan bahasa Tapanuli Bang, Parholong ini bisa jadi kata Parholong bahasa Tapanuli ini Bang bisa bahan untuk apa dibilang, pokoknya kalau mungkin di Jawa bisa jadi top bahasa itu Bang. Orang penasaran apa artinya? Enggak, mungkin gini Bang, bukan karena penasaran orang. Orang yang merantau di Pulau Jawa melihat kata Parholong itu mungkin jadi tanda tanya. Kenapa ada di Haryanto? Dari mana dasarnya kata Parholong? Ini kan bahasa kami. Dari bagi gitu. Enggak, jangan dulingkan seperti itu ya kan. Ya. Mungkin banyak yang bertanda tanya. Dari mana kata Parholong? Ini kan bahasa kami. Ya. Bisa jadi bahasa Parholong ini Bang, dari bahasa fenomenal. Bahasa viral. Selama ini bahasa-bahasa yang sering diucap apalagi anak-anak zaman now sekarang, anak zaman now itu kebanyakan bahasa-bahasa kasar. Ya. Jadi orang paling meniru-niru bahasa kasar ini, ngomongnya yang gini pokoknya, tapi artinya nggak enak. Ya. Tapi kalau yang satu ini Bang, mungkin nggak tahu lah. Mungkin luar biasa. Iya. Ini kita bandingkan aja Bang. Suatu contoh. Kita nggak usah pakai merek ya. Ini nggak ada mereknya. Ini bus. Bus mantan ALS 94 yang sudah liverynya dirombak dan juga stikernya dibuat tambahan kata nama Parholong. Mobil lewat baik dari dalam kota maupun di luar kota maupun di jalan tol, karena semua orang Sumatera banyak di Pulau Jawa, orang Jawa pun banyak di Pulau Sumatera. Mobil ini lewat nih kan, tiba-tiba ada orang di pinggir jalan, kan? Dilihatnya mobil yang baru lewat Parholong, pasti dia tanda tanya Bang. Ini kan Parholong bahasa kami, bahasa dari Sumatera. Ini mobil siapa? Seperti itu. Mereknya tuh Haryanto. Ada Parholongnya. Jadi mungkin yang keluarga kita yang di Jawa pun, yang dari Sumatera, mungkin sudah merasa dekat. Kalau gitu saya pertama penasaran ini, ketika munculnya nanti 94 ini Jangankan Bang Dul, aku sendiri penasaran. Asli betul. Bagaimana? Iya. Penasarannya itu membuat sesuatu perasaan. Ada berdebar-debar apa gitu? Kalau berdebar-debar sih nggak sampai. Terus penutup apa? Cepat kali penutup. Udah 20 menit lebih, hampir setengah jam udah. Oh ya. Nggak terasa kan? Pandang juga dulu sini. Batas kawan kita pun udah mulai redup. Gini, doa dan harapan untuk bus yang bergelar Parholong ini, dari yang punya nama Parholong. Doa harapan. Kalau untuk aku sih Bang Dul, bukan hanya kata Parholongnya aja, bisa kita mengucapkan doa Bang.
seluruh transportasi darat khususnya saya tetap, kalau untuk pribadi saya mendoakan tetap jaya di lintasan itu aja, dan sukses, bukan hanya karena Parholongnya, bukan, seluruh transportasi darat. Dan bagi netizen, baik yang komen enak atau tidak enak, kan banyak berharap Parholong langsung bisa berkunjung ke daerah Pulau Jawa. Memang sebelum punya konten kan sering ya ke sana. Cuman kan waktu masa itu kan orang belum kenal secara umum dengan Bajegit Parholong. Itu macam mana di tantangan itu atau undangan tersebut bisa berkunjung ke PO-PO di Jawa? Jadi begini Bang, kalau aku sih jujur ya, bukan karena masalah undangannya Bang, yang jadi bahan perasaan yang tinggi untukku, melainkan amanah yang dikasih sama Mas Rian itu. Masih ingat Abang kan? Apa itu? Untuk menyegarkan lagi seperti kol itu. Enggak, bukan itu. Enggak. Yang ditempel yang di baju itu Abang masih ingat? Pin. Iya, pin militan itu. Nah, itu menjaga itu Bang. Jadi kalau kita di Sumatera itu mungkin yang memakai seperti itu hanya raja-raja Bang. Ya. Itu kata-katanya raja-raja seperti itu kan. Kalau di sana mungkin ya mungkin lain lagi ceritanya. Pokoknya mungkin orang yang paling sanjung lah. Iya. Karena kan gini, dari perjalanan Mas Rian dari Pulau Jawa sampai ke Aceh sana, cuman si Bajegit yang dapat pin. Iya. Tapi nggak pin semat ya kan? Iya, enggak. Itu cuman masih jadi bahan pertanyaan lo Bang. Ini pin militan itu masih saya terus mencari apa kegunaan dan apa juga khasiatnya juga. Cuman tebaknya ke situ. Mungkin yang bisa memakai seperti itu hanya kalau misalnya di Sumatera keturunan raja-raja. Terus sekarang ketika sudah dapat pin militan itu, nyampe di rumah ditaruh di mana? Aku jujur aja ya, belak-belakan. Masih ingat peci yang datang dari Jakarta? Ya, yang dari Gontor. Ya, dari Gontor kan. Aku taruh di peci di waktu aku lagi ibadah, sholat. Ikut dia. Mantap. Itu berarti menghargai pemberian orang yang sangat luar biasa itu. Kan orang kalau macam Mas Rian kan ditaruh di jaket, ditaruh di baju, dibawa kemana-mana. Aku enggak, justru aku bawa beribadah. Berarti kan membawa yang bagus. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan tetap bertahan. Dan mungkin durasinya mungkin ini terlalu panjang. Mungkin sahabat-sahabat juga bosan. Ingat semua ucapan-ucapan yang ada di sini. Ya, kami di sini tidak ada niat untuk mungkin masa-masa yang lampau. Yang lampau, karena kan ini sebagai penutup. Kita kemarin membuka sebelum Mas Rian nyampe kemarin, kita buka videonya, dan Mas Rian sudah sampai dengan doa kita bersama, dan rombongan sudah sampai berkumpul kembali dengan keluarga. Itulah salah satu doa yang dari sahabat-sahabat. Dan mungkin sahabat-sahabat yang lain bukan berarti tidak ikut bareng, cuman kadang nggak ada kesempatan waktu yang tidak bisa terkontrol. Seperti kita juga kan jam menunjukkan udah jam 12 titik gitu. Pas dia. Jadi itu aja sahabat-sahabat, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.